Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Meskipun hari Sabtu, harinya sudah tinggal sisa-sisa semangat, tapi saya yakin Bapak Ibu masih semangat di sini ya. Iya, karena semangat. Setelah itu masih ada tugas yang lain juga. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya hanya mau berbagi praktik baik budaya positif yang sudah saya lakukan. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa saya telah mengikuti kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini. Kemudian untuk salah satu yang harus saya lakukan adalah di dalam modul 1, tepatnya modul 1.4, itu terkait dengan budaya positif, yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Untuk budaya positif Bapak Ibu yang sudah saya lakukan adalah terkait dengan penerapan keyakinan kelas di kelas 10. Di kelas 10 Farmasi 1 itu sudah saya lakukan. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama yang akan kita lihat bersama seperti apa proses keyakinan kelas itu dilaksanakan. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat di YouTube-nya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How's life today? I'm Susu. Alright, Susu. What do you feel now? What do you feel? Happy? So. What else? Very good. Very good. Happy. Sad. Anyone sick? Ada yang sakit? Anissa sick. Anissa sick. Okay, what sick are you? Anissa sakit. What sick are you? Ati? Enggak ya? Sakit apa Anissa? Perut. Oh ya, tapi have you taken medicine? Sudah minum obat? Oh belum. Nanti bisa minum obat, minta coba sih. So everyone, for today we will make keyakinan kelas together. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara Miss Ana dan kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi nanti kalian bebas mencurahkan pendapat kalian. Pengen seperti apa sih kelas bahasa Inggris itu? Miss ngomong terus sepanjang pelajaran bahasa Inggris pakai bahasa Inggris misalnya. Boleh. Atau Miss harus saling menghargai, kalau ada yang ngomong di depan berarti kita diam. Atau mungkin Miss, boleh nggak kita makan? Boleh. Ya, itu ntar termasuk dengan pendapat kalian ya. Oke, kita akan mulai. Setiap anak boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Keyakinan kelas. Ada usulan keyakinan kelas yang pengen kalian sepakati selama pembelajaran bahasa Inggris ini apa? Bebas, boleh. Bebas ya. Kalau kalian mau berpendapat apa? Apa ya? Ada yang berpendapat? Apa sah? Apa? Oh, main game. Oke, main game Miss. Game luar biasa. Game pembelajaran maksudnya bukan Mobile Legends atau lain sebagainya ya. Kalau Rasya mesti gamenya Mobile Legends ML. Ada yang lain? Main HP. Main HP. Setuju. Oke. Oh iya, apa Put? Komunikasi pakai bahasa Inggris. Oh, berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Oke. Jawabnya jawab.
Then number 7, nomor 7 apa? Berkaitan ketika kalian ada yang presentasi. Menghargai yang berbicara. Iya, menghargai atau mendengarkan. Yang berbicara. Oke, mendengarkan Aktif bertanya. orang yang sedang berbicara. Oke, orang yang sedang berbicara. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Apa ya? Oke, sanksi ya. Untuk yang tidak mengerjakan tugas. Yang tidak mengerjakan tugas. Ada lagi? Yang berapa? Ada pendapat nggak? Kurang tumbuh. Apa? Apa ul? Sakit ul? Enggak ya? Sanksi untuk yang tidur. Oke. Sanksi untuk dapat relasi kepalanya ya. Oke. Nanti kepalanya disiram pakai air. Oke, tidur di kelas. Terus apa lagi? Sudah ya? Oke. Sudah? Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Ada nggak yang poin-poin yang mirip atau sama? Ada. Yang mana? Poin berapa sama poin berapa kira-kira yang bisa dijadikan satu? 5 dan 6. 5 dan 6. 9, 10. Oh ya, 9, 10. Oke, bentar. Saya kasih tanda gini. 5 dan 6. Terus? 9, 10. Ada lagi? Gak ada ya? Mendengar orang yang sedang berbicara, aktif bertanya dan menjawab, sama nggak? Tidak ya, beda ya. Oke. Berkomunikasi. Oke, kita lihat. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini berarti berkaitan dengan mapel kita ya, bahasa Inggris. Kemudian menggunakan HP untuk membuka kamus. Ini berkaitan dengan ini KBM. 1 pertemuan menghafalkan 5 vocabulary. Ini juga sama berkaitan dengan kamus. Kemudian aktif bertanya dan menjawab. Ini kita jadikan satu dalam keyakinan kelas. Saya kasih tanda bintang. Ini, kemudian ini. Kalau kita rangkum jadi apa ini? Kalau kita buat satu kalimat, bisa kita gunakan apa? Kalau misalnya sama ini ya. Ya. 1, pembelajaran yang menyenangkan, setuju nggak? Setuju. Ya, jadi keyakinan kelas yang pertama nanti KBM atau pembelajaran bahasa Inggris harus menyenangkan. Bisa dengan game, bisa dengan aplikasi yang lain. Oke, setuju. Kemudian yang kedua, 2, 3, 4, 8 itu menjadi ini poin 1 ya. Berarti keyakinan kelas yang pertama adalah KBM yang oh KMB betul. Luar biasa. KMB KBM yang menyenangkan. Oke. Kemudian yang kedua, poin ini bisa kita jadikan 1, 2, 3, 4, 8 berarti aktif
mengikuti pembelajaran. Setuju nggak? Setuju. Oke. Pembelajaran. Kemudian yang ketiga berarti apa? Ini nomor 5, 6. Jadi apa itu? Menjaga kebersihan. Masuk? Masuk nggak? Ini berkaitan dengan sampah ya? Sampah dan rapi. Berarti menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Setuju nggak? Setuju. Oke. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke. Yang keempat, mana? Ini ya. Mendengar orang yang sedang berbicara. Berarti menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Oke, sekarang yang ke-9, 10 berkaitan dengan apa yang tidak kita lakukan. Kira-kira apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugasnya. Ya, atas tugas yang diberikan. Oke, gimana? Bertanggung jawab atas perilakunya. Oke, perilaku dan tugasnya ya. Oke. Oke, kira-kira kesepakatan kita seperti ini? Ada masukan? Kesimpulan. Oke, ada masukan nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, nanti perwakilan kelas yang tulisannya bagus siapa? Bagus semuanya siapa? Dita. Oh, sekretarisnya mana sekretarisnya? Atau nanti terserah siapa aja boleh? Saya minta tolong untuk bisa dituliskan kesepakatan kita hari ini. Ini yang 5 poin yang sudah kita simpulkan bersama. Kesepakatan yang harus kita jalankan selama pembelajaran bahasa Inggris. Tuliskan di sini. Nanti judulnya berarti keyakinan kelas 10 farmasi 1. Apa saja, ada berapa poin? 5. Tuliskan di sini, kemudian nanti ditambah di situ. Gitu ya. Oke. Siapa kira-kira? Ya. Cita? Atau Tasya nanti boleh sambil menghias, bantu menghias. Ya boleh, siapa aja boleh. Oke, so everyone, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama hari ini. Bisa dilihat ya? Bisa. Oke, ini akan kita tambah di situ. Jadi setiap orang nanti bisa melihat keyakinan kelas 10 farmasi. Jadi kita saling mengingatkan kelas 10 farmasi 1 ya. Kalau mungkin ada yang belum menghargai temannya yang sedang bicara, diingetin sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. If there is no question, so thank you for today everyone and see you. Bye-bye. See you. Minta tolong ditempelkan ya.
Gimana Syah kabarnya? Alhamdulillah baik Miss. Sehat ya Syah? Sehat Miss. Oke, Syah. Ini kan beberapa hari ini itu misalnya lihat di presensi sekolah kamu itu tidak masuk dan tanpa keterangan. Iya Miss. Kalau boleh tahu atau mungkin bisa Miss Ana bantu kenapa kamu tidak masuk? Saya bangun kesiangan terus Miss. Bangun kesiangan aja? Atau Iya. mungkin ada hal yang lain yang mau kamu sampaikan? Saya akhir-akhir ini suka main game sampai malam Miss. Terus tidurnya subuh, bangunnya kesiangan. Oh gitu, berarti main game ya? Iya Miss. Sebenarnya main game itu boleh, karena itu kan juga mungkin kamu bentuk sebagai bentuk refreshing kamu ya. Iya. Karena main game mungkin bisa membuat kamu bahagia. Iya Miss. Ya, oke. Jadi main game itu boleh. Iya Miss. Tapi di sana juga pengen tahu, kamu itu pengen jadi seperti apa? Saya pengen jadi orang yang sukses dan berguna Miss. Oke, kalau kamu pengen jadi orang yang sukses dan bahagia, apa yang bisa kamu lakukan? Sering masuk sekolah, berdoa dan beribadah Miss. Beribadah, oke. Oke Syah, sekarang kita akan membicarakan terkait dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah kita yakini. Kira-kira apa yang kamu percaya dan apa yang belum kamu tunjukkan? Kita harus disiplin dan rajin Miss. Dan aktif di sekolah. Oke, disiplin dan aktif di sekolah ya. Iya. Oke Syah, sekarang kita akan membicarakan terkait dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah kita yakini. Kira-kira apa yang kamu percaya dan apa yang belum kamu tunjukkan? Kita harus disiplin dan rajin Miss. Dan aktif di sekolah. Oke, disiplin dan aktif di sekolah ya. Iya. Kalau sekarang kamu sudah ingat kembali dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada, apa tindakan kamu tidak masuk dengan tanpa keterangan itu merupakan keyakinan yang kamu yakini? Tidak Miss. Tidak. Oke. Kamu boleh saja Syah, menurut misalnya kamu boleh bermain game karena itu merupakan bentuk refreshing atau membuat kamu bahagia, tapi menurut Miss Ana kamu juga harus bisa mengatur waktu kamu sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi kewajiban kamu itu juga terpenuhi gitu Baik, ya, Miss. sesuai dengan keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Iya Kayak Miss. gitu. Insya Allah saya bisa memanage waktu saya lebih baik Miss. Oke, siap jadi orang sukses ya Syah ya. Siap, Miss. Terima kasih Miss. Terima kasih sama-sama. Oke, semangat belajarnya ya. Iya, Miss. Miss Ana tak melanjutkan ngajar. Iya. Oke. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan penerapan yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu nanti ingin lihat lagi, bisa buka YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kenapa kok harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ketika kita berkendara, kita wajib mengenakan helm. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar ya? Kenapa Bapak Ibu kok pakai helm ketika berkendara? Biar aman, betul. Apa lagi? Aturannya. Iya. Aturannya. Kemudian takut ditilang kayak Ibu Inaya. Iya, atau Pak Polisi nanti ditilang. Oke. Pakai helm ketika berkendara karena Butika dan pimpinan biar aman. Pak Heru bilang takut ditilang, Bu Ina takut ditilang. Ya. Itu adalah yang kita yakini bersama. Sekarang pertanyaan nomor kedua adalah kenapa kita kok menggunakan masker dan sering mencuci tangan setiap saat? Ini apalagi ketika pandemi melanda. Untuk apa Bapak Ibu? Ketika corona datang, itu kita wajib mengenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Mungkin untuk keselamatan kita juga, ya enggak? Oke. Untuk kesehatan, atau mungkin juga kalau ada yang bilang Pak Heru batil misalnya, lebih baik menggunakan masker untuk apa? Untuk menjaga orang lain agar tidak tertular. Itu yang kita yakini bersama. Oke, yang selanjutnya adalah terus apa sih sebenarnya Bapak Ibu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Jadi kebajikan universal contohnya tadi keselamatan, keamanan, kemudian kesehatan, kemudian ada lagi itu ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Karena di sini keyakinan kelas atau keyakinan ke sekolah, berarti yang kita terapkan di dalam kelas atau di sekolah yang dilaksanakan oleh warga sekolah. Sebenarnya apa saja poin penting di dalam keyakinan kelas? Jadi di dalam keyakinan kelas atau sifat-sifat dari keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang lebih abstrak. Jadi misalnya contohnya tadi untuk keselamatan, saling menghargai antar sesama. Kita pakai masker karena sedang sakit, itu salah satu bentuk kita menghargai orang lain, menghormati orang lain biar tidak tertular. Oke. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum-umum saja Bapak Ibu, yang semua orang bisa melakukan. Kemudian untuk yang selanjutnya harus berbentuk positif. Jadi kurangi untuk yang negatif, misalnya siswa tidak masuk kelas. Berarti itu diubah menjadi kalimat positif. Siswa lebih aktif mengikuti kegiatan di kelas atau di sekolah. Jadi bentuk dari keyakinan kelas adalah kalimatnya diupayakan dalam bentuk yang positif, bukan negatif. Kemudian tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Yang mudah diingat, jangan keyakinan kelas untuk dibikin 1 sampai 50. Mau cari mulut, ya kan? Jadi dibikinnya simpel aja. Mungkin dalam satu kelas mungkin kita hanya bikin 5 sampai 7 keyakinan kelas. 7 itu sudah banyak, gitu. Jadi dibuat tidak terlalu banyak dan dipahami, diingat oleh warga kelas. Jadi sadar, oh ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian selanjutnya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan memaksakan peraturan yang tidak bisa diterapkan di situ. Contohnya di kelas kok masa kita akan menerapkan wajib memakai helm, kan nggak pasti Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin kita akan membuat keyakinan kelas kok salah satunya wajib mengenakan helm. Itu nggak cocok ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak ada anak yang merasa ini sebuah paksaan. Kenapa? Karena saya berkontribusi, saya ikut membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, harus ada meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gimana hasilnya? Ada yang perlu direvisi atau tidak? Oke. Kemudian Bapak Ibu, coba kita sama-sama lihat kira-kira nilai kebajikan apa yang tercantum di dalam keyakinan kelas yang ada di sini. Nilai kebajikan itu misalnya kayak seperti tadi kita mengenakan helm, nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan dan sebagainya. Kalau kembalikan barang ke tempatnya itu berarti nilai kebajikannya apa nih Bapak Ibu? Rapi, disiplin, bisa nggak? Tanggung jawab. Oke. Kemudian kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, menghargai. Ketenangan, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin, itu baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswanya. Jadi tidak kantin dulu ya Bapak Ibu harus siswa itu. Kita masuk karena baru masuk anak-anaknya dari kantin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Gimana Bu? Kalem. Ya kalem ya. Boleh kalem. Atau mungkin untuk apa Ibu? Keamanan ya. Keselamatan, keamanan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa Bu? Kalau narkoba kan kesehatan, ya. Itu nilai kebajikan adalah kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Sabar, tertib, menghargai orang lain juga. Ada lagi? Sudah ya? Ya, kemudian dilarang merokok. Kesehatan juga, gunakan masker. Kesehatan, berjalan di kenapa? Kecantikan lagi. Ya, menutupi wajah yang palsu ya. Oke, berjalan di kelas dan koridor secara tertib. Ya, itu tertib ya. Ya, jadi tidak jalannya di mana? Di halaman yang sedang digunakan. Oke. Ya, ini ada bertanggung jawab, saling menghormati. Kita dijawab
warga sekolah atau murid-murid diminta untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira di sekolah ini pengennya seperti apa? Yang pertama adalah curah pendapat dari warga sekolah atau murid-murid di kelas. Kemudian kita selaku pemimpin di situ pembelajaran, kita akan menulis semua masukan itu. Usahakan apa yang kita tulis dapat dilihat oleh semua anak. Kemudian setelah ditulis, maka susunlah apa yang sudah kita tulis dari kalimat yang mungkin masih negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, atau yang lain, atau jangan menyentai tapi bersikap jujur ketika ulangan harian atau lain sebagainya. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Setelah kita ubah Bapak Ibu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Boleh? Siap. Ya, jadi kita tinjau lagi Bapak Ibu curah pendapat yang sudah kita tulis tadi menjadi sebuah peraturan-peraturan. Kalau misalnya kok masih terlalu banyak keyakinan kelas itu kita rampingkan. Contohnya misalnya kayak menjaga kebersihan. Di situ mungkin teman-teman atau anak-anak itu menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang menuliskan jangan meninggalkan sampah di laci meja. Itu kita bisa menjadikan menjadi satu kalimat, yaitu menjaga kebersihan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang itu masih terlalu banyak, maka bisa dijadikan satu atau disimpulkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, ketika kita sudah meninjau yang tadi banyak-banyak itu, maksimalkan untuk keyakinan yang sudah terbentuk adalah 7 prinsip atau keyakinan. Kemudian setelah prinsip itu disepakati bersama, maka kita akan menuliskan Bapak Ibu di situ. Dibuat semenarik mungkin, bisa menggunakan kertas asturo atau mungkin apa, bisa dihias dengan semenarik mungkin. Kemudian kita tanyakan lagi kepada anak-anak di kelas atau warga sekolah, sudah benar-benar sepakat, sudah, kalau perlu kita seperti biasanya kita ambil tanda tangan dan sebagainya bahwa dia siap melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas bersama. Kemudian kalau sudah, apa yang sudah kita tuliskan bisa ditambah di dinding kelas, gitu. Jadi setiap anak ketika masuk dia akan selalu ingat dengan keyakinan kelas apa yang sudah dibentuk bersama. Oke Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Setiap anggota kelas perlu belajar seperti itu, perlu senang dan bahagia, contohnya. Kemudian perlu mengerjakan tugas, perlu merasa aman, perlu saling menghargai. Jadi sifatnya yang tidak terlalu detail, jadi yang abstrak dan umum saja. Kemudian ini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah terbentuk di dalam kelas 10 formasi 1. Oke. Atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat sudah tertambah di sana Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan dan resolusi. Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, pasti ada yang melaksanakan, ada yang tidak ya. Mungkin lupa dengan keyakinan kelas. Makanya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan sekaligus resolusi. Baik, Bapak Ibu, untuk yang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ketika kita tadi saya tanya kenapa kok pakai helm, ada keselamatan. Karena keselamatan itu biasanya timbul dari dalam diri atau orang lain, Bapak Ibu? Dalam diri ya. Kalau Pak Ibu mungkin tadi karena takut ditilang. Berarti motivasi pakai helmnya adalah takut ditilang Pak Polisi. Ya. Kenapa sih Bapak Ibu motivasi mereka berperilaku itu untuk apa? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti saya ditilang dong kalau pakai helm. Nah itu kan ketidaknyamanan atau ada hukuman, apa berarti bayar, gitu. Bayar tilang. Itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, berarti kalau saya seperti ini, saya akan mendapatkan sesuatu nih. Ini juga motivasinya adalah motivasi dari luar. Berarti kalau saya tidak melakukan, saya tidak akan mendapat apa-apa. Tapi apa yang jika saya melakukan itu, saya akan mendapat apa? Itu motivasi nomor 2 dari bawah. Motivasi paling rendah itu ketika saya melakukan ini, akan dapat hukuman apa? Gitu. Jadi kalau saya tidak melakukan ini, saya hukumannya apa? Itu motivasi paling rendah. Kemudian di atasnya itu, ketika saya melakukan ini, saya dapat apa? Itu. Kalau motivasi tertinggi, otomatis yang timbul dari dalam
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, itu motivasi manusia berperilaku. Oke. Kemudian sekarang ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bedanya apa? Sebentar Bapak Ibu. Ya. Oke, ini Bapak Ibu, hukuman kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu merupakan produk gagal Bapak Ibu kalau di sini. Karena memang kita tidak usahakan tidak memberi hukuman ya. Karena memang di sini identitas gagal adalah sebuah hukuman. Identitas sukses adalah disiplin bisa terbentuk dengan melalui konsekuensi dan restitusi. Bedanya Bapak Ibu, untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ada rasa tidak aman, tidak nyaman di dalam hati orang yang mendapatkan hukuman itu. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tapi dia belum sadar nih, dari dalam diri saya melakukan ini belum sadar dari dalam diri. Ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang tadi hukuman kan pasti kalau saya nggak masuk mungkin dihukum sesuatu yang tidak nyaman lah, gitu, atau menyakitkan. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman tapi jangkanya pendek. Kalau restitusi itu menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi tidak ada yang dikorbankan seperti itu. Kemudian kalau hukuman kan berarti yang berbuat kesalahan dapat hukuman ya. Korbannya berarti mendapatkan keadilan. Tapi pada yang berbuat itu yang merasa tidak nyaman dan ada sesuatu yang tidak enak kayak gitu. Kemudian hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi membuat dia tidak nyaman, tapi kalau restitusi itu mendapatkan penguatan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah perilaku. Hukuman itu perilaku pasif dan agresif mesti meningkat. Biasanya kalau dihukum, anak yang sadar dia mungkin akan tobat. Tapi kalau enggak dia akan tambah gitu. Mungkin kalau Bu Tika biasanya paham betul dengan anak-anak karena BK ya, paham betul dengan yang seperti itu. Kadang ada yang dapat hukuman itu tobat. Kadang yang tidak ya mungkin malah tambah maksiat. Buat gurunya ya. Kemudian konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi masalah terselesaikan. Penguatannya juga efeknya itu jangka panjang. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan dalam tidak takut. Jadi saja sebenarnya hukuman, kalau nggak ada hukuman ya udah dia akan melakukan kesalahan itu yang sama, pelanggaran yang sama. Kalau konsekuensi kemudian memerlukan monitoring dan supervisi yang terus menerus. Kalau restitusi ada rasa tanggung jawab atas perilakunya dari murid itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya kita disiplin nih, itu hanya berlaku ketika anak-anak itu disiplin ketika dia di sekolah, tapi di luar sekolah dia ya sudah tidak disiplin lagi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Oke, ini misalnya hukuman itu peraturan itu adalah dan kamu harus kayak gitu. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau ini yang terakhir restitusi itu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi tadi dia mungkin berbuat salah, dia divalidasi dulu, nanti jadi ada sertifikat restitusi Bapak Ibu, divalidasi dulu apa kesalahannya, apa yang dia yakini, baru nanti apa pilihannya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk kalimat-kalimat atau yang bersifat negatif hukuman itu misalnya awas kalau kamu tidak melakukan nanti kamu kayak gitu. Kalau netral lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan kayak gitu. Beneran nih kamu pengen jadi orang yang seperti ini kayak gitu. Itu untuk
kembali ke laptop ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah hukuman itu tiba-tiba dan tidak diharapkan dan sangat tidak disukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Tapi kalau restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak dipanggil, kita melakukan restitusi. Kemudian hukuman itu biasanya dampaknya kemudian adalah marah, merasa bersalah, kemudian rendah diri. Ada lagi mungkin mengasingkan diri juga. Berarti aku tuh orang yang gagal. Iya sih, itu kan ada yang mungkin terus berkecil hati gitu. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak waktu jeda sendiri, penahanan. Tapi kalau restitusi tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian hukuman itu biasanya dibuat oleh ibu guru, bapak atau ibu guru. Jadi kamu tidak masuk kelas, hukumannya apa? Gitu kan? Kita yang bikin. Kemudian kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau siswa. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Jadi mereka diberikan pilihan. Mungkin kemarin sudah mendapatkan informasi ini yang ketiga ya. Kalau restitusi itu dibuat pilihan jadi anak. Kalau kayak gini semua apa? Kayak gitu. Dibuat pilihan. Jadi kita tidak memaksa. Itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi, hukuman restitusi dan konsekuensi. Oke, untuk yang selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu ada quote atau kalimat seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Kalau tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada juga yang penghargaan. Bapak Ibu, kadang kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita itu kadang dampaknya juga nggak baik lama-lama ya, karena yaitu motivasinya kadang terus masih berasal dari orang lain. Kenapa? Karena mereka saya akan mendapatkan apa nih kalau melakukan ini. Makanya ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu quote dari Al-Fiqh, dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu bisa kita simpulkan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan atau dari masalah mereka, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu tuh pengennya seperti apa? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi mereka sadar dulu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak ada orang lain yang tersakiti. Itu restitusi Bapak Ibu. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak bebas membuat pilihan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mereka pengennya seperti apa, itu restitusi Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu terkait dengan 5 peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita itu punya peran. Yang pertama adalah penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Karena kalau kita melakukan peran penghukum, maka yang kita lakukan adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Itu peran penghukum. Kalau kita mengambil peran, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan bla 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 bla. Hasilnya apa Ibu? Membentak, mendendam, menyalahkan orang lain. Itu kalau kita melaksanakan peran penghukum. Kalau kita melaksanakan membuat orang merasa bersalah, kita berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Saya itu berharap harusnya kamu itu. Jadi nggak ada suara yang keras, tapi dia lembut. Tapi membuat orang yang mendengarkan tidak merasa bersalah. Jadi dia anak yang akan mendengarkan itu merasa ini, saya itu berarti orang yang gagal.
sanksinya jika melakukan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi ya bubar jalan. Makanya masih motivasinya sebenarnya belum dari dalam diri ya, dari luar. Kemudian kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Kalau kami meyakini memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi menguatkan karakter atau watak. Gitu. Jadi benar-benar apa yang mereka lakukan adalah berasal dari dalam diri mereka. Oke, ini Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan langkah-langkah segitiga resolusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi begitu anak mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah diyakini, maka kita harus menstabilkan identitas mereka. Bahwa Bapak Ibu kira apa yang kamu lakukan sebenarnya pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi contoh kalimatnya gini, Bu Sofa, misalnya, Nak Sofa, sebenarnya apa yang kamu lakukan itu juga dilakukan oleh orang lain. Mungkin misalnya juga pernah melakukannya. Jadi memvalidasi dulu kesalahannya dia. Jadi dia sadar, oh ini tuh salah ya. Tapi itu suatu hal yang ya wajar sebagai manusia, mungkin pernah berbuat salah. Itu memfasilitasi, menstabilkan identitas. Di BK kayaknya ada, sudah sering kayak gitu ya. Oke, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini pelajaran dari itu, menstabilkan identitas. Kemudian kalau sudah, kita tanya apa alasannya, kenapa kok kamu seperti itu. Ketika dia sadar ini salah, terus kenapa, alasannya kenapa kamu melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kembali. Berarti kalau kamu biasanya diawali dengan kamu sebenarnya pengen jadi orang yang seperti apa, sikap apa yang pengen kamu tumbuhkan dalam diri kamu, tanggung jawab misalnya. Kalau kayak gitu, sesuai kalau tanggung jawab tapi kamu tidak pernah masuk sekolah, kira-kira tanggung jawab itu akan muncul nggak di dalam diri dia? Enggak, karena dia tidak bertanggung jawab kan. Nah, makanya dari situ nanti untuk menanyakan keyakinan lagi, kita bisa mengirim pertanyaan dengan kalimat, kamu masih ingat nggak terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat apa? Oh, harus bertanggung jawab. Dengan tindakan kamu seperti itu, apa kamu sudah bertanggung jawab terhadap apa tugasmu sebagai siswa? Belum. Kalau belum, kira-kira apa yang kamu lakukan? Oh, berarti saya besok akan masuk setiap hari, tidak akan bolos dan lain sebagainya. Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke. Itu Bapak Ibu untuk segitiga resolusi. Baru nanti ketika sudah menanyakan kembali keyakinan kelas, baru kita, mohon maaf ini baru menstabilkan identitasnya. Baru stabilkan identitasnya lagi. Itu bahwa ya, jadi validasi tindakan salah dulu, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menstabilkan identitas. Jadi ya wajar lah itu. Tapi kamu harus ingat dengan keyakinan kita bikin. Gitu ya. Jadi tidak ada kalimat yang memburui atau memojokkan mereka. Itu Bapak Ibu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan matur thank you. Selamat berakhir pekan. Semoga selamat
Halo Amanda. Ya Bu. Amanda, tahu nggak kenapa Amanda Misana panggil? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi pagi ada nggak kewajiban yang Amanda harus lakukan? Iya Bu. Iya, apa? Itu Bu, maaf Bu, tadi kan telat. Heeh. Agak telat itu karena ada urusan, jadi lupa menjalankan piket di kelas. Oh, berarti tadi pagi nggak piket ya? Iya. Iya, kenapa kok tadi berangkatnya mepet? Itu kan Bu, tadi malam agaknya terlambat tidur. Jam berapa kamu tadi malam tidurnya? Kan biasanya pukul 7 kan Bu, atau habis isaan itu malah tadi malam Sampai pukul malam. 10 atau 11 malam. Ngapain jam 11 malam? Ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas ya? Oke. Lain kali kalau Amanda inget kan kalau hari ini ada tugas piket? Iya. Iya, ingat. Lain kali harus bisa memanage waktu. Iya, Bu. Kayak gitu. Mungkin tugas bisa dikerjakan sore kalau misalnya kamu tidurnya jam 10 kok menyebabkan kamu datang terlambat kemudian tidak melaksanakan kewajiban piket. Nah, itu kan juga ada teman-teman yang dirugikan ya. Iya. Terus Amanda apa namanya? Setelah ini kira-kira Amanda udah tahu nih kalau Amanda itu tadi tidak melaksanakan piket. Kira-kira Amanda mau ngapain habis ini? Kalau gitu nanti saya pulang sekolah ya Bu. Saya coba piket sendiri aja, soalnya kan tadi pagi teman-teman udah piket. Oh iya, jadi nanti Amanda siap untuk piket sendiri? Iya. Oke, menggantikan tadi yang sudah di pick up temannya yang pagi ya? Iya. Iya, harusnya kan Amanda juga sama teman-temannya piket bareng-bareng, tapi karena tadi Amanda nggak piket, Ya. terus siap tadi nanti siang Iya, piket sepulang siap. sekolah. Oh iya, oke. Nanti ya Amanda ya, berarti nanti atau setelah kejadian ini besok Amanda bisa memperbaiki manage waktunya dengan sebaik-baiknya. Terus apa namanya kalau ada kewajiban piket ya dilaksanakan. Iya. Halo Citra. Cit, tahu nggak kenapa Misana panggil? Tahu Miss. Ya, kenapa? Maaf Miss, tadi ketinggalan pelajaran Miss Anda. Tadi dari mana? Tadi saya kumpul bareng teman-teman di kantin. Ngapain? Biasa. Kan udah. Ngobrol. Iya Miss. Asik ngobrol. Berarti tadi nggak dengar? Enggak. Nggak dengar kalau udah bel masuk ya? Iya. Oke, kira-kira nanti kalau Amanda udah Citra udah tahu tadi terlambat ngikutin pelajaran di sana, setelah ini mau ngapain? Citra? Mungkin nanti pinjam buku teman lalu saya saling Miss. Ya, oke. Ya nanti materi yang apa namanya Misana sampaikan tidak ketinggalan ya. Iya. Oke, nanti silahkan pinjam ke temennya, terus di rumah disalin, besok ditunjukin ke sana, dan nanti akan Misana kasih kuis yang tadi juga Citra ketinggalan. Gitu ya? Iya. Oke. Jangan diulangi ya, Cit. Iya Miss, maaf Miss. Iya. Meskipun di kantin lagi asik ngobrol harus tetap ini dong, apa namanya, tahu waktu. Iya. Gitu. Biar tidak merugikan diri sendiri juga kan? Iya. Ya udah gitu aja. Habis ini pulang. Iya. Oke. Kalau gitu hati-hati pulangnya ya. Baik. Janji sama Misana ya. Iya, Miss, janji. Nggak Ya, cuma Mbak. pelajaran Misana tapi juga pelajaran yang lain. Iya. Dan pelajaran untuk kemanfaatan dirimu toh. Iya. Oke, kita aja, makasih ya. Iya. Makasih Miss. Iya. Maaf ya Miss. Iya, hati-hati pulangnya ya. Iya, Miss. Oke. Amanda, gimana Amanda? Ya Bu, alhamdulillah sudah mengerjakan piket Oh, hari ini. alhamdulillah. Sudah ya? Iya. Ini berarti tinggal pulang ya habis Iya, ini ya? Bu. Oke. Terus perasaan gimana setelah melaksanakan piket? Iya Bu, alhamdulillah senang Bu, soalnya kan saya udah bisa melaksanakan kewajiban saya di kelas dengan baik, terus nggak membebani teman-teman juga. Lega ya? Iya, lega banget. Iya, jadi temennya juga merasa, oh kewajibannya Amanda sudah dilaksanakan, Iya, piket Bu. hari ini sudah dilaksanakan, gitu ya? Iya. Oke, besok janji ya sama Misana ya? Iya Bu. Misana janji kalau ada kewajiban piket datang lebih pagi. Iya, Bu. Ya, karena nanti harus piket sebelum pembelajaran dan pulang sekolah. Iya, Bu, Ya insya kan? Allah. Oke. Udah, makasih, hati-hati pulangnya ya. Iya Bu. Iya. Makasih, Bu. Oke, iya.